Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan bedah novel dari kelompok kami yang judulnya The Fault in Our Stars. Sebelum itu kita akan memperkenalkan diri. Nama saya Zaskia Novendini Hartono, absen 32. Nama saya Nisha Ahmadiyah Kartawijaya, absen nomor 22. Nama saya Farhan Bina Pratama, absen 13. Nama saya Farhan dan Khairian, absen 12. Ini akan kami buka dengan sinopsisnya. Nah, jadi sinopsisnya di sini, meski keajaiban medis mampu menghentikan tumor, si Grace itu yang Hazel Grace itu mampu membuat dia bertahan hidup beberapa tahun lagi. Tapi Hazel Grace tetap putus asa. Hazel merasa tidak ada gunanya lagi hidup di dunia ini. Namun, ketika nasib mempertemukannya dengan Agus Waters di grup pendukung anak-anak penderita kanker, hidup Hazel berubah 180 derajat. Oke, sinopsis dari bab pertama sampai bab 6 akan dibacakan oleh saya. Oke, cerita The Fault in Our Stars ini dimulai dengan Hazel Grace Lancaster yang memberitahu kita bahwa ibunya mengira Hazel ini depresi. Lalu ibu dan dokternya setuju Hazel harus menghadiri kelompok pendukung kanker mingguan. Nah, di dalam pertemuan itu Hazel memperkenalkan dirinya, dia berusia 16 tahun dan awalnya menderita kanker tiroid, tapi lama-lama kanker itu menyebar ke paru-parunya. Nah, satu-satunya bagian dari kelompok pendukung yang Hazel sukai adalah seorang pria bernama Isaac yang kehilangan matanya karena kanker, dan bisa jadi dia akan kehilangan matanya yang tersisa. Setelah beberapa minggu, ada seorang anak laki-laki baru yang dia nih langsung menatap ke arah Hazel pas pertama kali ketemu di pertemuan. Namanya Augustus Waters, dan dia menghadiri pertemuan ini untuk mendukung Isaac karena Isaac bakal kehilangan mata keduanya karena kanker. Nah, Agustus ini adalah seseorang yang selamat dari osteosarkoma, dan ketika ditanya apa yang dia takuti, dia menjawab terlupakan. Nah, Hazel yang awalnya nih jarang ngomong, tiba-tiba dia nanggepin. Dia ngomong kepada kelompok itu bahwa pada akhirnya semua orang akan mati dan semua yang dibangun oleh umat manusia akan sia-sia. Nah, dalam penjelasannya dia menjelaskan dia mempelajari tanggapan tadi itu dari novel favoritnya judulnya An Imperial Affliction. Ini kelompok pendukungnya. Nah, setelah pertemuan itu selesai, Isaac memperkenalkan Augustus dan Hazel. Terus sambil meletakkan rokok di antara bibirnya, Augustus ngajak Hazel buat ke rumahnya buat nonton film yang judulnya V for Vendetta. Awalnya Hazel ngerasa jijik sama rokok itu, tapi dia mempertimbangkan kembali ketika Augustus menjelaskan bahwa dia nggak pernah nyalain rokok itu. Oke, kemudian dalam perjalanan ke rumah Augustus untuk menonton film V for Vendetta, Agustus ngaku udah gagal 3 kali dalam tes mengemudi. Tes mengungkapkan bahwa dia diamputasi dan kehilangan kakinya karena kanker. Dia juga berspekulasi bahwa dia lulus tes itu hanya sebagai bantuan khusus yang didapat anak-anak kanker, seperti tanda tangan dari artis terkenal dan izin gratis untuk pekerjaan rumah. Lalu gantian Hazel menceritakan detail kisah kankernya sendiri. Hazel keluar dari sekolah pada usia 13 tahun ketika dia didiagnosis menderita kanker tiroid stadium 4 terminal. Lalu dia menjalani operasi dan kemoterapi mengangkat tumor paru-parunya. Nah, pada usia 14 tahun, Hazel menderita pneumonia di paru-parunya dan mungkin akan mati jika bukan karena Maria, salah satu dokternya, mampu mengalirkan cairan dari paru-parunya. Nah, sejak saat itu Hazel tetap hidup dengan bantuan obat eksperimental yang disebut Palazivor. Nah, obat ini tuh kebanyakan nggak berhasil bagi sebagian pasien, tapi ajaibnya berhasil di Hazel dan menghentikan pertumbuhan tumor paru-parunya.
Oke, udah sampailah tuh Hazel ke rumahnya Agustus, dan pas Hazel ketemu sama orang tuanya Agustus, orang tuanya ini manggil Agustus pakai sebutan Gus, bukan Agustus. Terus Agustus nunjukin Hazel kamar bawah tanahnya yang penuh sama piala bola basket karena dulu dia pemain bola basket. Kemudian Hazel dan Agustus setuju untuk membaca buku favorit satu sama lain. Agustus minjemin Hazel salinan The Price of Dawn, itu buku berdasarkan video game favoritnya. Lalu Hazel meminjamkannya An Imperial Affliction. Kemudian singkat cerita, Agustus nganterin Hazel pulang setelah nonton film dan dia setuju untuk menelponnya setelah dia menyelesaikan bukunya. Keesokan harinya, Hazel bangun dengan gembira dan berkata pada ibunya bahwa hari itu dia ulang tahun ke-33 setengah Hazel. Lalu Hazel setuju untuk bertemu dengan mantan teman sekolahnya yang bernama Caitlin di mall. Nah, di mall ini Hazel beli 2 sequel novel yang kemarin Agustus berikan padanya. Nah, ketika Caitlin tiba, Caitlin ini agak sepihak mendiskusikan hubungan cinta sekolah menengah Caitlin, dan mereka berbelanja sepatu. Tapi Hazel ini beli sepasang sandal jepit. Lalu Hazel pura-pura kelelahan dan akhirnya mereka berpisah. Nah, untuk mengisi 2 jam yang kosong, Hazel mulai membaca sequel The Price of Dawn yang judulnya Midnight Dawn. Nah, pas lagi enak-enak baca nih, Hazel tiba-tiba didekati oleh seorang anak kecil yang bertanya tentang selang di hidungnya. Lalu Hazel jelasin itu disebut kanula. Kanula ini terhubung ke tangki oksigen yang harus dia bawa dan membantunya bernapas. Lalu Hazel mengizinkan anak itu untuk mencobanya. Kalau kemudian ibu dari anak itu muncul dan meminta maaf, lalu membawa anak itu pergi. Terus kemudian Hazel merangkum plot dari novel kesukaannya An Imperial Affliction. Jadi narator di novel itu seorang gadis bernama Anna yang mengidap kanker darah. Hazel ini mengagumi sifat jujur Anna dalam menghadapi kanker. Dia merasa nyaman bahwa Anna juga memandang dirinya sebagai efek samping dari mutasi biologis. Nah, satu-satunya kekurangan dari buku ini adalah kurangnya kesimpulan. Endingnya itu berakhir di tengah kalimat tanpa resolusi karakter apapun. Buruknya lagi, penulisnya Van Houten secara misterius menghilang ke dalam ketidakjelasan setelah menerbitkan novel itu. Nah, daripada mikirin buku itu, Hazel nelpon Agustus nih yang lagi sibuk menghibur Isaac yang baru aja diputusin sama pacarnya. Lalu Agustus mengundang Hazel buat ke rumahnya. Nah, sesampainya di rumahnya Agustus nih ngutip kalimat dari novel An Imperial Affliction yang bunyinya rasa sakit menuntut untuk dirasakan. Tiba-tiba Isaac itu membentak dan menyerang bantal, tapi Agustus ngasih tahu kalau bantal itu nggak kayak piala bola basket yang nggak bisa dipecahin, dan dia bujuk Isaac untuk ngancurin semua piala aja daripada bantal. Singkat cerita, seminggu kemudian Agustus nelpon Hazel. Mereka diskusiin hal-hal yang mereka suka dan gak sukai dari novel An Imperial Affliction. Terus Agustus juga tanya tentang sifat penyendirinya Van Houten. Kemudian mengungkapkan bahwa Agustus secara ajaib telah berhubungan dengan Van Houten melalui asisten penulisnya namanya Ludwig Fliegenhardt. Terus Agustus bacain respon dari Van Houten. Nah, Hazel kaget tuh, terus dia ngabisin berjam-jam nulisin email yang sempurna buat Van Houten. Dia ngeluarin daftar pertanyaan yang berkaitan dengan kurangnya resolusi novelnya. Email pun dikirim dan Hazel menelpon Agustus dan membacakannya A Certain Sleight of Light, puisi Emily Dickinson yang judulnya An Imperial Affliction. Mereka juga membahas hubungan masa lalu Agustus dengan seorang gadis yang namanya Caroline yang meninggal karena kanker. Nah, beberapa hari kemudian Hazel mendapat pesan dari Agustus yang berkata bahwa operasi Isaac berhasil dan Isaac udah bebas dari kanker. Meskipun sekarang Isaac gak punya mata. Lalu Hazel mengunjungi Isaac di rumah sakit. Nah, dalam perjalanan keluar, Hazel bertemu ibunya Isaac dan bertanya apakah Hazel
mengenal mantan pacarnya Isaac yang namanya Monica. Keesokan paginya, Hazel menerima tanggapan dari Van Houten. Dia menyatakan dia nggak bisa menjawab pertanyaan Hazel karena takut dia akan memutar jawaban itu sebagai menjadi sequel. Tapi dia menyampaikan undangan mereka dapat mendiskusikan novel itu secara langsung jika Hazel menemui dirinya di Amsterdam. Nah, Hazel seneng banget sama tawaran itu, tapi dengan cepat dia sadar perjalanan ke Amsterdam itu nggak layak secara finansial. Nah, terus dia cerita nih ke Agustus dan bertanya apakah dia pernah menggunakan keinginan dari The Genie Foundation. The Genie Foundation itu sebuah organisasi yang mengabulkan satu permintaan anak-anak yang sakit. Sayangnya Hazel udah pernah gunain satu permintaannya buat perjalanan klise ke Disney World pas dia pertama kali didiagnosis pas umur 13 tahun. Beberapa hari kemudian, Agustus ngerencanain kencan bertema Belanda di Taman Patung Funky Bones. Terus dia ngomong ke Hazel bahwa dia nggak pernah menggunakan keinginannya dan The Genie Foundation udah setuju buat menerbangkan mereka berdua ke Amsterdam. Nah, ini gambarnya pas Agustus ngomong organisasi yang tadi itu setuju buat nerbangin mereka ke Amsterdam. Nah, karena orang dewasa yang udah akrab sama penyakitnya Hazel harus ikut ke Amsterdam, diputuskanlah ibunya Hazel ikut pergi ke Amsterdam. Oke, singkat cerita, Hazel sama Caitlin ini teleponan. Mereka tuh bahas sebagian besar tuh tentang Agustus, dan Hazel memutuskan untuk mencari profil mendiang pacar Agustus yang namanya tadi Caroline Mulder. Nah, Hazel pikir dia sama Caroline ini yang sehat gak mirip, tapi kanker membuat mereka berdua sangat mirip. Terus pas malamnya orang tua Hazel memanggilnya untuk makan malam, tapi tiba-tiba Hazel ini menjadi sangat sarkastik dan dingin saat mereka berbicara. Dan ketika ibunya bertanya ada apa, Hazel berkata dia adalah granat. Nah, pada titik tertentu dia akan meledak dan melukai semua orang di dekatnya. Lalu Hazel pergi ke kamarnya untuk membaca, tapi dapat mendengar orang tuanya berbicara tentang dia. Dan Hazel ini tiba-tiba mengerti bahwa dia tegang sama Agustus karena dia tahu bersamanya pada akhirnya akan menyakitinya. Lalu akhirnya ibunya masuk ke kamar Hazel dan mengatakan kepadanya bahwa dia bukan granat bagi mereka atau bagi siapapun. Lalu tepat setelah pukul 4 pagi, Hazel bangun dengan rasa sakit yang luar biasa di kepalanya. Selesai. Oke, selanjutnya sinopsis yang kedua dari bab 7 sampai bab 12 akan saya bacakan. Yang pertama, setelah si Basil ini bangun dengan rasa sakit di kepala, orang tuanya tuh pada panik. Terus kayak langsung bawa Enzo ini ke rumah sakit buat dirawat intensif selama beberapa hari. Nah, setelah dirawat beberapa hari, rencana mereka ke Amsterdam itu masih ada lanjut gitu. Sedangkan si Hazel ini baru aja keluar dari rumah sakit gitu. Masa dia udah mau pergi ke Amsterdam aja gitu. Jadi para dokter ahli kanker si Hazel ini berkumpul untuk membicarakan apakah Hazel ini layak untuk pergi ke Amsterdam. Karena kekhawatiran para dokter ini tuh cuma satu, takut kalau tangki BPAP atau yang bantu pernapasannya itu tuh gak tersedia di Amsterdam ini atau di pesawat. Nah, jadi makanya si para ahli kanker ini gak mengizinkan si Hazel ini untuk pergi ke Amsterdam karena dianggap keputusan Hazel itu tidak dewasa. Karena nggak dibolehin, si Hazel ini langsung ngomong ke August ini, ya August gak masalah sama itu gitu kan. Saya August bisa ngarang cerita sendirilah buat si Hazel ini. Oke, tapi semua kekhawatiran dari dokter-dokter yang kemarin berdiskusi itu musnah saat Hazel itu dapat email dari asisten si Peter Van Houten itu, si Lidowich yang tadi diceritakan oleh Jaskia.
Nah, Ridwis bilang di sini kalau Hazel itu tetap berangkat ke Amsterdam bersama ibu dan Agus. Ya otomatis sih Hazel ini seneng kegirangan ya. Dia manggil ibunya yang pas waktu itu ibunya tuh baru aja selesai mandi di kamar mandi. Jadi dia naik ke atas kamarnya si Hazel ini dengan keadaan masih haluan. Dia juga nggak lupa ngechat si Agus karena dia udah dibolehin sama si dokternya yaitu dokter Maria untuk pergi ke Amsterdam. Dokter Maria bilang ini hidupnya, jadi dia dibebaskan ke Amsterdam untuk pengalamannya agar dia nggak terus-terusan di rumah gitu. 3 hari kemudian pas mereka sudah mau ke Amsterdam itu sama di pesawat Hazel sama Agus ini memutuskan untuk menonton film rekomendasi dari si Agus ini. Meskipun bagi Hazel itu sulit untuk menyukai genre yang dipilih oleh si Agus ini, tapi Hazel itu tetap memutuskan untuk menonton bersama Agus ini. Izin guys. Terus di sini juga mereka tuh banyak banget ngobrol tentang berapa banyak orang meninggal di setiap harinya. Nah, si Agus itu juga bisa menjawab pertanyaan si Hazel ini. Oke, cerita pertama di Amsterdam. Setelah turun dari pesawat, mereka langsung pergi ke hotel untuk beristirahat sebentar. Nah, jam 6-an atau jam 5-an itu sesuai dengan jadwal yang telah diterapkan oleh Van Houten ini sama asistennya Ridwis itu, mereka diundang ke salah satu restoran yang terkenal di Amsterdam yaitu restoran Orange. Di sini restoran ini tuh menyajikan view kapal kanal yang ada di depan mereka untuk makan malam romantis gitulah. Kan cocok gitu kan view-nya buat orang lagi kencan sambil lihat kapal atau suasana malam di Amsterdam tuh. Lanjut di kencan pertama ini mereka juga banyak ngobrol tentang kehidupan si Agus ini. Di sana juga mereka itu si Hazel ini cerita tapi lebih ke bertanya ke Agus ini tentang si mantan Agus yang juga pengidap kanker otak itu. Agus cerita kalau si ceweknya ini itu jahat banget sama Agus ini karena kanker yang ada di otaknya dia itu merubah kepribadian si Caroline ini sampai si Caroline ini kayak gak kenal dirinya dia sendiri itu siapa gitu. Dan kadang gak jarang juga si Caroline ini ngejek si Agus cacat atau gak punya kaki gitu, dan itu yang membuat si Agus ini sakit hati. Tapi walaupun sering diejek sama si Caroline ini dan sering sakit hati karena ejekan dari Caroline ini, Agus tetap setia bersama Caroline sampai Caroline wafat. Oke, paginya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan sama Ridwis, itu mereka datang ke rumah penulis Van Houten. Tapi kedatangan mereka itu tidak disambut dengan baik oleh Peter Van Houten. Malah Van Houten bilang dia gak pernah sama sekali mengundang 2 remaja Amerika untuk datang ke rumahnya. Dan bahkan Peter Van Houten pun tidak mempersilahkan mereka untuk masuk ke dalam rumah mereka. Pas masuk mereka juga gak dikasih apa-apa, kayak setidaknya dikasih jamuan atau gimana gitu. Mereka cuma disuruh masuk aja gitu, kayak gak diperlakukan dengan sopan gitu kan. Terus karena tujuannya di sini untuk menanyakan kesimpulan dari ending buku yang disukai sama Hazel ini, Hazel tanya ke Peter Van Houten ini kayak gimana nih kelanjutan dari kisahmu ini, gimana tentang gimana temannya si Anne, terus gimana ibunya si Anne, terus ya pokoknya nanyain tentang kerabat-kerabatnya si Anne ini. Tapi pertanyaan Hazel ini gak dijawab sama Peter Van Houten, dan malah Peter Van Houten itu
semacam menyalakan lagu hip hop dari Swedia dan malah membicarakan tentang teori paradoks pura-pura Zeno yang jelas-jelas itu nggak ada kaitannya sama sekali dengan pertanyaan si Hazel ini. Si Hazel tuh kesel kan di situ, tapi dia masih ingin memperbaiki suasana dengan mempertanyakan pertanyaan dia sekali lagi kepada Peter Van Houten masih dengan nada yang baik dan halus. Tetapi Peter Van Houten itu tiba-tiba kesal dengan Hazel karena kenapa sih Peter Van Houten itu harus menjawab pertanyaan dari Hazel ini? Dan Peter Van Houten itu merasa kalau pertanyaan dari Hazel ini terlalu kekanak-kanakan dan itu bagi dia tuh nggak penting banget untuk dijawab. Dia juga menganggap bahwa kedatangan Hazel ini membuang waktu dia. Terus karena udah kesel sama mereka berdua, Peter Van Houten sempat menyinggung tentang kanker yang diderita oleh mereka berdua karena kanker ini menggerogoti isi otak mereka gitu. Jadi mereka kayak diejek kalau kanker itu bikin mereka nggak berpikir dengan bagus atau jernih gitu, pokoknya diejek gitulah. Nah, karena di sini nggak mereka bertiga aja, ada si asisten Lidowich ini juga kesel sama perkataan yang dilontarkan oleh Peter Van Houten ini dan merasa jengkel dengan apa yang sudah Peter Van Houten ini lakukan gitu. Akhirnya si Lidowich ini memutuskan untuk tidak melanjutkan pekerjaannya sebagai asisten Peter Van Houten dan langsung memutuskan kontraknya saat itu juga. Terus August sama Hazel ini karena udah kesel banget, akhirnya dia keluar dari rumah Peter ini, disusul sama Lidowich yang merasa bersalah dan dia mengajak August sama Hazel ini untuk tur keliling ke rumah Anna Frank. Itu karena udah dijanjikan dari jauh-jauh hari yang pas mereka meng-email mereka berdua untuk datang ke Amsterdam. Jadi Lidowich ini tidak mau mengingkari janjinya dia gitu. Nah terus pas udah sampai di rumah Anna Frank yang tingkat berapa gitu ya, pokoknya rumahnya tuh bertingkat gitu. Lidowich bilang kalau di rumah ini itu tidak ada lift untuk mengantarkannya ke puncak rumah si Anna Frank. Jadi terpaksa mereka harus menaiki tangga yang otomatis Hazel itu nggak bisa menaiki tangga karena paru-parunya yang nggak bisa bernafas dengan sempurna gitu. Tapi Hazel tetap ingin masuk kayak kekeh gitu dan dia nggak masalah sama anak tangga tersebut. Jadi ya udah mereka tetap masuk dan melanjutkan perjalanan mereka. Sebanyak 14 anak tangga yang sudah dilalui Hazel ini, walaupun di tengah-tengah perjalanan dia sempat ngos-ngosan, sempat nggak kuat nafasnya dan sempat mau pingsan, tapi dia akhirnya udah sampai ke puncak rumah si Anna Frank ini. Dia di situ bersama turis-turis yang lainnya atau pengunjung yang lainnya itu melihat keadaan rumah si Anna Frank ini. Masih ada di situ barang-barangnya kan. Dari situ dia melihat video dari Otto Frank yang ayahnya Anna Frank ini berbicara dalam bahasa Inggris. Nah terus kayak terbersit pikiran Hazel itu untuk mencium August ini di tengah-tengah keramaian rumah Anna Frank. Ya dia sempat berpikir, masa pantas sih aku nyium August ini di tengah-tengah keramaian seperti ini, tapi dia nggak menghiraukan kekhawatiran itu, lalu mencium August di depan orang-orang. Nah karena dia awalnya sempat mikir bakal malu-maluin dirinya atau gimana, justru orang-orang yang ada di sekitar situ itu malah melihat ke mereka berdua dan ada salah satu orang yang bilang bravo. Terus mereka juga ikut tepuk tangan. Oke, selesai. Lalu sinopsis yang ketiga ini akan dibaca oleh saya, Farel Dina Pratama, absen 13. Keesokan paginya, Agustus dan Hazel menceritakan kepada Hazel bagaimana pertemuannya dengan Peter Van Houten. Hazel ini menceritakan kepada ibunya bahwa Peter Van Houten ini merupakan orang yang brengsek karena perilakunya tidak mengenakan kepada mereka.
Setelah bercerita banyak, akhirnya mereka memutuskan untuk keluar hotel dan duduk di kursi taman di Amsterdam. Di situ Hazel merasa ada yang tidak beres dan benar Augustus mengaku dia sedang sakit. Sebelum perjalanan, pinggulnya sakit dan pada pemindaian pet terakhirnya tubuhnya menyala seperti pohon Natal. Mendengarnya, Hazel terasa sedih. Dan di situ Augustus berkata, "Aku akan memeranginya untukmu, jangan mengkhawatirkanku. Aku kan baik-baik saja, Hazel Grace. Aku akan mencari segala cara untuk menyebalkanmu secara lama." Di situ Hazel langsung menangis dan Augustus memeluknya. Singkat cerita, dalam perjalanan Hazel dan Augustus hanya menikmati perjalanan dan melihat keindahan awan. Selanjutnya, setelah dari bandara, Hazel, Augustus, dan Isaac berkumpul di rumah Augustus yang sedang menjalani kemoterapi. Agustus menyadari bahwa setiap hari keadaannya semakin memburuk, jadi ia ingin menyampaikan bahwa dia butuh pembicara di pemakamannya. "Aku butuh pembicara di pemakamanku, jadi aku harap kau dan Isaac, terutama kau, bersedia mengatakan sesuatu," kata Agustus. "Tentu aku bersedia," kata Hazel. Setelah bercerita banyak di rumah Agustus, akhirnya mereka kembali ke rumah masing-masing untuk beristirahat. Pada pukul 2 pagi, Agustus terbangun karena ada panggilan telepon yang berada dari Hectic Glow, yang berarti Agustus menelponnya. Dia meminta pertolongan kepada Hazel karena ada yang bermasalah dengan tabung G-nya dan dia terjebak di pom bensin. Dia memohon kepadanya untuk tidak menelpon ambulans ataupun orang tuanya, dan akhirnya Hazel ini menjemput Agustus. Hazel merasa bingung dan mengantuk, tapi akhirnya dia tetap berangkat. Sesampainya di pom bensin, Hazel menemukan Agustus tertutup lantai sendiri, udaranya busuk, dan Hazel menduga bahwa saluran G dari Agustus ini mengalami infeksi. Hazel memanggil ambulans, sementara Agustus dengan lemah bergumam hanya ingin membeli rokok sendiri. Hazel menyadari betapa berubahnya Agustus. Pribadi sebelumnya digantikan oleh orang yang menyedihkan dan putus asa di depannya. Merasa sedih dan kesal, Agustus mulai mengoceh tentang betapa dia membenci dirinya sendiri dan hanya ingin mati. Untuk menenangkan Agustus, Hazel membacakan sebuah puisi karya William Carlos Williams yang berjudul Gerobak Dorong Merah. Ini puisinya dalam bahasa Indonesia. Begitu banyak yang bergantung pada gerobak dorong merah, berlapis air hujan di samping ayam-ayam putih. Setelah tiba di rumah sakit, keesokan harinya dokter mengatakan bahwa kemoterapi Gus yang dihentikan dan sudah tidak ada harapan lagi untuk Augustus. Hari baik terakhir, yaitu ketika rasa sakit sesaat tampak tertahankan. Masalahnya adalah kamu gak pernah tahu kapan itu terjadi. Pada saat itu hanya akan terasa sebagai hari baik biasa. Hazel dapat telepon dari Gus, dan dia minta dia untuk menemuinya malam itu di lokasi di mana kelompok pendukung diadakan, yang mereka sebut dengan Literal Heart of Jesus. Dia minta Hazel untuk menyiapkan pidato. Berikutnya akan dibacakan oleh Farhan Al dan Khairian, saya sendiri, absen 12. Setibanya Hazel di tempat The Literal Heart of Jesus, Hazel melihat Isaac berdiri di mimbar di depan Gus yang terikat di kursi roda. Gus bilang kalau dia ingin menghadiri pemakamannya sendiri, jadi diciptakanlah kegiatan pra-pemakaman ini dengan mereka bertiga. Yang pertama, Isaac. Dalam pidatonya, Isaac mengatakan bahwa jika di masa depan ada ilmuwan datang yang membawa mata robot untuk dia, akan dia tolak. Kenapa? Karena dia takut untuk melihat dunia tanpa gas. Kemudian berikutnya dibawakan oleh Hazel. Hazel mengatakan dia tidak ingin Hazel mengatakan bahwa gas adalah cinta dalam hidupnya. Tapi Hazel tidak ingin
menceritakan kisah cinta mereka karena itu akan mati bersama mereka. Jadi daripada membahas itu, Hazel memilih untuk membahas matematika. Yaitu membahas tentang sebuah ketidakterbatasan yang lebih besar dari ketidakterbatasan yang lainnya. Contohnya adalah angka 0 dan 1. Itu ada 0,1, 0,2, 0,3 sampai 0,9 sampai tak terhingga. Dan apakah ada serangkaian angka yang lebih besar dari itu? Ada. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Hazel sangat bersyukur dengan ketidakterbatasan kecil milik dia dan Gus. 8 hari setelah pra-pemakaman, tepatnya pukul 3.30 pagi, Hazel mendapatkan kabar dari mertuanya bahwa Augustus Waters telah meninggal di ICU karena kankernya yang merupakan bagian dari dirinya menghentikan jantung yang juga merupakan bagian dari dirinya. Setelah mendengar kabar ini, Hazel menghabiskan waktunya untuk mengingat kenangan-kenangan terakhirnya dengan Gus. Tapi sekarang kesenangan mengingat itu menghilang karena orang yang diingat udah gak ada. Kemudian Hazel bersama orang tuanya pergi ke pemakaman. Namun sebelum pemakaman dimulai, Hazel mendekati peti mati dan melihat Gus. Wajahnya ditutupi oleh plastik dengan jas yang dia pakai, jas yang sama dengan yang dia pakai di Orange waktu makan malam bersama di Amsterdam. Pertama dibawakan oleh sang pendeta. Sang pendeta mengatakan bahwa betapa beraninya Gus dan bagaimana dia menjadi sebuah inspirasi. Kemudian giliran Isaac untuk memberikan euloginya. Isaac menceritakan tentang Gus yang datang kepada dirinya di saat matanya dicabut. Kemudian eulogi berikutnya dibawakan oleh Hazel Grace. Hazel Grace mengatakan bahwa Hazel Grace mengutip kalimat yang ada di rumah Gus bahwa tidak ada penderitaan maka tidak ada kegembiraan. Namun di sela-sela itu ada pria berjas putih, pria tua, yaitu Peter Van Houten, yang berbisik di telinga Hazel bahwa yang dikatakan oleh sang pendeta adalah omong kosong belaka. Hazel ingin meledak namun tetap bersabar. Setelah pemakaman, Gus menumpang bersama orang tua Hazel dan Hazel untuk kembali. Setelah perkenalan dengan orang tuanya, Gus ternyata mengisyaratkan Van Houten untuk pergi ke pemakaman ini untuk menembus kesalahan-kesalahannya yang ada di Amsterdam dan menceritakan tentang ibu anak kepada Hazel. Namun Hazel menolak dan justru berusaha untuk mengeluarkan Peter Van Houten untuk keluar dari mobil. Namun Peter Van Houten mengatakan omnis cellula et cellula, yang artinya sel berasal dari sel. Hazel tetap tidak tertarik dan berusaha untuk mengeluarkan Peter Van Houten keluar dari mobil. Peter Van Houten akhirnya keluar dari mobil. Beberapa hari setelahnya, Hazel mengunjungi Isaac untuk bermain game orang buta. Dan setelah itu mau nggak mau mereka mulai membahas tentang Gus. Hazel mengingat kembali saat-saat Gus berkata bahwa dia tidak ingin dilupakan. Hazel menanggapi bahwa sebenarnya kelupaan itu adalah hal yang bersifat universal dan tidak terelakkan. Dan bahwa yang menjadi masalah itu bukanlah kelupaan, namun ketidakbermaknaan. Hazel mengingat kembali apa yang dikatakan oleh ayahnya, yaitu bahwa alam semesta itu ingin diperhatikan. Namun, Hazel mulai berpikir bahwa sebenarnya kita inginkan justru adalah diperhatikan oleh alam semesta. Kemudian, introspeksi Hazel disela oleh Isaac mengatakan bahwa betapa Gus mencintainya, dan juga Isaac menyebutkan bahwa Gus telah menulis sesuatu untuknya sebelum dia meninggal.
Hazel kaget dan bergegas menuju mobil menuju rumah Gus. Kemudian di belakang mobil tiba-tiba ada sesosok pria tua menggunakan jas putih, bawa alkohol. Yaitu adalah Peter Van Houten. Peter Van Houten dengan menyedihkannya mengatakan bahwa Hazel itu mirip dengan anaknya, Anna, yang meninggal karena kanker ketika berumur 8 tahun. Hazel mulai mengerti hal tersebut dan berspekulasi bahwa buku An Imperial Fiction yang ditulis oleh Peter Van Houten itu adalah untuk memberikan kehidupan kedua untuk anaknya sebagai remaja. Akhirnya Hazel memaafkan Peter Van Houten dan menyarankan untuk sang penulis tersebut pulang dan menulis karya-karya baru. Setibanya Hazel di rumah Gus, orang tuanya mempersilahkan masuk dan orang tuanya mengatakan bahwa sebenarnya Gus tidak menyentuh komputer itu dalam 1 bulan terakhir. Kata ayahnya Gus terlalu sakit untuk mengotak-atik komputer dalam 1 bulan itu. Alhasil setelah dicek oleh Hazel tidak menemukan apapun di rumahnya. Di rak-rak bukunya di mana tidak ada clue sama sekali tentang surat yang ditulis oleh Gus. Setibanya Hazel di rumah, Hazel disuruh makan oleh ibunya. Kata ibunya, makanlah Hazel agar kamu tetap sehat. Namun Hazel menyela dan dengan marah mengatakan bahwa aku ini tidak sehat, bahwa aku ini sakit dan aku sekarat, dan ibu sebentar lagi tidak akan menjadi ibu lagi. Kemudian sang ibu menanggapi dengan bijaksana. Sang ibu mengatakan bahwa kehilangan Gus tidak menghentikan Hazel untuk semakin mencintainya, untuk berhenti mencintainya. Dan ibu Hazel mengatakan bahwa dia akan tetap menjadi ibu untuk Hazel. Hazel bilang dia khawatir kalau kepergian Hazel akan membuat kedua orang tuanya tidak memiliki kehidupan. Namun ibu Hazel berkata bahwa jangan khawatir karena aku sudah mengikuti kelas sosial online agar kedepannya bisa membantu menasehati keluarga-keluarga yang juga mengalami hal yang serupa. Hazel mendengar kabar itu dan akhirnya dia mulai senang dan akhirnya mereka menonton televisi bersama dan akhirnya Hazel berhasil memakan beberapa gigitan pasta pesto. Jadi setelah itu beberapa hari kemudian Hazel dapat kabar dari ayah Gus bahwa ada sebuah buku, namun buku itu kosong dan 4 halaman depan itu telah dirobek. Akhirnya Hazel beranggapan bahwa mungkin kertas itu disembunyikan atau ada di tempat The Literal Heart of Jesus, tempat kelompok pendukung berada. Akhirnya datang pagi-pagi ke sana bersama Isaac, namun tidak mendapatkan hasil apa-apa, tidak menemukan apa-apa. Akhirnya Hazel pulang dan beberapa hari kemudian Hazel telepon dengan teman lamanya, Caitlin, dan akhirnya mendapatkan ide bahwa bisa saja surat Gus dikirimkan ke Peter Van Houten. Akhirnya Hazel mendapatkan ide untuk meng-email asistennya Lidewich untuk mengecek benarnya hal tersebut. Akhirnya beberapa hari kemudian setelah Hazel email Lidewich sambil menunggu kabar dari Lidewich, Hazel mengingat kembali Hazel berpikir tentang masa depan yang tidak akan dia miliki bersama Gus. Namun akhirnya Hazel tersadar bahwa manusia itu tidak akan pernah puas, selalu berpikir akan bisa terjadi hal yang lebih baik lagi. Tidak lama setelah itu, akhirnya Hazel mendapatkan surat yang dikirimkan dari Amsterdam. Hazel membuka surat itu dan benar, itu adalah surat dari Augustus Weathers. Suratnya bunyinya seperti ini. Mr. Van Houten, aku orang baik, tapi penulis yang payah. Kau orang yang payah, tapi penulis yang baik.
Kurasa kita bisa bekerja sama. Aku tak ingin minta bantuan. Tapi jika kau punya waktu dan menurutku waktumu banyak, tolong koreksi ini untukku. Itu pidato untuk Hazel. Dia memintaku menulis dan aku berusaha. Aku bisa pergunakan bakatmu. Intinya adalah kita semua ingin dikenal. Tapi Hazel berbeda. Hazel tahu yang sebenarnya. Dia tak butuh 1 juta penggemar. Dia cuma butuh 1 saja. Dan dia mendapatkannya. Mungkin pencintanya tidak banyak, tapi dia sangat dicintai. Apalagi lebih baik dari hal itu. Saat Hazel sakit, aku tahu diriku sedang sekarat. Tapi aku tak mau mengatakannya. Saat di dalam ICU, aku masuk selama 10 menit. Aku duduk dekatnya sebelum kepergok. Matanya terpejam, kulitnya pucat. Tapi tangannya masih tetap sama, masih hangat, dan kukunya dicat warna biru tua. Aku memegang tangannya dan kubayangkan dunia ini tanpa kami. Sungguh akan menjadi dunia yang hampa. Dia cantik sekali. Kalian tak akan bosan memandangnya. Kalian tak akan pernah khawatir jika dia lebih pandai, karena kalian tahu memang begitu. Dia lucu dan baik hati. Aku mencintainya. Aku sangat mencintainya. Beruntung sekali aku mencintainya. Van Houten, kau tak dapat memilih jika tersakiti di dunia ini, tapi kau berhak mengatakannya kepada orang yang menyakiti. Aku suka pilihanku. Semoga dia menyukai pilihannya. Novel ini ditutup dengan 3 kata dari Hazel Grace. Ya, aku menyukainya. Selanjutnya kita akan ke unsur ekstrinsipnya. Itu terdiri dari biografi dan nilai. Yang pertama kita akan membahas tentang biografinya terlebih dahulu. Oke. Biografi dari John Dee sendiri itu beliau lahir pada tanggal 24 Agustus 1977 di Indianapolis, Indiana. Dia menghabiskan tahun-tahun masa mudanya terutama di Amerika Serikat bagian selatan. Saat remaja, Green bersekolah di sekolah asrama Indian Springs di luar Birmingham, Alabama, dan kemudian melanjutkan studi di Kenyon College, di mana dia mengambil jurusan ganda dalam studi bahasa Inggris dan agama. Setelah lulus dari Kenyon College, Green awalnya dimaksudkan untuk menjadi menteri episkopal. Mengikuti jalan itu, ia mendaftar di University of Chicago Divinity School. Sebelum memulai studi episkopalnya di universitas, Green menjabat sebagai pendeta mahasiswa di rumah sakit anak-anak setempat, di mana ia bekerja dengan anak muda yang sakit parah. Pengalaman ini membantunya untuk memutuskan mengakhiri pekerjaannya dalam pelayanan dan fokus pada ambisinya untuk menjadi penulis fiksi. Akhirnya nilai akan saya bacakan nilai sosial dan nilai estetis. Next. Yang selanjutnya ada unsur intrinsipnya. Yang pertama ada tema, tokoh, alur, sudut pandang, latar, waktu, tempat, dan suasana. Dan yang terakhir adalah amanat. Jadi tema dari novel ini adalah pertemanan dan percintaan dalam karakter tak batas. Lalu ada tokohnya. Yang pertama itu ada Hazel Grace Lancaster, seorang gadis cerdas dan teliti yang didiagnosis mengidapkan tiroid stadium 4 sejak umur 13 tahun yang akhirnya menyebar ke paru-paru gadis tersebut sehingga membuatnya kesulitan untuk bernafas. Yang selanjutnya ada Augustus Weathers, mantan pemain basket yang kehilangan salah satu kakinya akibat osteosarkoma. Tetapi berkat hal itu Agustus dapat terbebas dari penyakit kanker yang dideritanya. Agustus jatuh hati pada Hazel Grace pada pandangan pertama saat ada di Fort Worth. Selanjutnya ada Isaac, pria 17 tahun yang merupakan sahabat Agustus dan juga mengidap kanker pada sebelah matanya. Sebelah matanya telah diambil saat Isaac masih kecil. Walaupun ia hanya memiliki satu buah mata, itu tidak menjadi alasannya untuk menyerah pada keadaan. Selanjutnya ada tuan dan nyonya Lancaster, seseorang tua penyayang dan lemah lembut juga support sistem Hazel Grace untuk melakukan segala hal. Selanjutnya ada Peter Van Houten, penulis dari karya novel favorit Hazel yang berjudul Kemalangan Luar Biasa, yang memiliki sifat kasar dan egois. Tetapi di sisi lain ia juga memiliki sifat peduli yang tinggi. Berikutnya ada David Lee Gerhardt,
Asisten Peter Van Houten awalnya bertanggung jawab untuk menyampaikan komunikasi Hazel dan Augustus pada penulis. Selanjutnya ada Caitlin, teman Hazel dan mantan teman sekolahnya. Lalu ada Patrick, satu-satunya orang dewasa di support group. Lalu ada Monica, mantan pacar Isaac. Lalu ada Caroline Matters, mantan pacar Augustus yang meninggal karena kanker otak. Selanjutnya ada Dr. Maria, dokter kanker utama Hazel. Dia adalah seorang dokter yang kuat, tegas namun beroperasi. Dan yang terakhir ada orang tua Augustus, sifatnya baik, ramah dan pengertian. Oke, ini selanjutnya ada alurnya tuh maju. Kemudian sudut pandangnya dari orang pertama. Jadi pakai kata aku. Selatan waktunya ada pagi, siang dan malam. Kata tepatnya yang pertama ada di gereja saat menghadiri kelompok pendukung pasien kanker. Yang kedua di rumah Agustus saat Agustus mengundang Hazel ke rumahnya untuk menonton film sambil membahas pengalaman mereka dengan kanker. Yang ketiga di rumah sakit saat Hazel tiba-tiba mendapat kasus serius di mana paru-parunya dipenuhi cairan dan dia terpaksa dibawa ke ICU. Kemudian di Amsterdam pada saat menemui penulis idaman Hazel, Peter Van Houten, dan di restoran saat makan malam Hazel dan Augustus. Ini latar suasananya. Pertama senang itu saat Hazel diperbolehkan ibunya untuk pergi ke Amsterdam bersama Augustus untuk menemui Peter Van Houten. Terus tegang ketika Hazel tiba-tiba mendapat kasus serius di mana paru-parunya dipenuhi cairan dan dia terpaksa dibawa ke ICU, dan sedih ketika Agustus meninggalkan Hazel, keluarga dan sahabatnya. Berikutnya adalah amanatnya, yaitu hargai momen-momen kecil. Jangan terjebak dalam hal-hal kecil itu, karena itu tidak masalah tahun depan atau bahkan besok. Jangan takut patah hati atau berjuang, karena itu tidak bisa dihindari dan bagian dari hidup. Anda tidak pernah tahu apa yang dunia telah datang untuk Anda. Jadi pergi keluar dan membuat sesuatu terjadi. Merdeka. Allah Akbar. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam informasi atau menyampaikan fakta dan kesalahan-kesalahan yang baik sengaja maupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.